Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jua, khususnya zodiak Libra. Waktunya pick a card reading, yaitu dengan general reading, dengan tema kali ini, kenapa takdir memilih kamu. Oke, kalian pilih dari A, B, dan C. Manakah yang terkoneksi dengan kalian? Dan saya shuffle dulu dengan pile A, B, and C. Deep knowing, pile A. Message in the bottle. Co-create. Okay, pile A, B, and C. Deep knowing, message in the bottle, co-create. So, kalian pilih mana yang terkoneksi dengan kalian. Oke, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam naungan kemudahan dan selalu dalam naungan keberuntungan. Pastinya semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang baik dan selalu dijaga oleh Tuhan di setiap langkah kalian. Oke, akan saya bacakan untuk kenapa takdir memilih kamu. Deep knowing. Libra pile A dengan deep knowing. Sepertinya Libra yang ini benar-benar Libra yang sudah maturity ya, di dalam step sudah mature banget, sudah dewasa. Dia sudah banyak sekali yang dia tahu dan dia sudah kayak hampir let's say 70% memahami tujuan hidupnya, memahami kenapa dia diadakan di dunia ini, memahami kenapa dia harus menjadi dia. Dan di dalam lingkungan ini, di dalam keluarga ini, dia semakin dewasa dan saat ini pun, meski mungkin dia mengalami banyak hal, tetapi dia penuh dengan keteguhan dan ketegaran. Kita lihat dengan kartu tarot selanjutnya. Deep knowing for pile A. Libra pile A. Two of Cups, Two of Swords, Eight of Cups, Five of Swords, the Sun, Ten of Coins. So the bottom of the deck di sini ada Two of Coins. So Libra yang pile A di sini ya, di masa lalu, dulu dia mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan cinta atau dia pernah mengalami di mana dilema, bisa dibilang mungkin dia meninggalkan orang-orang yang dia kasihi demi kehidupannya sekarang. Dulu dia punya seseorang yang mungkin di sampingnya, ibarat kata seseorang yang sangat mendukung dia, seseorang yang sangat menyayangi dia, seseorang mencintai dia. Tetapi mereka terpisahkan karena sesuatu hal. Bukan terpisahkan karena mungkin kalian memang tidak ingin, tetapi sepertinya takdir yang membuat kalian tidak menyatu. Dan sempat mungkin Libra yang pile A di sini mengalami dilema, kondisi di mana dia nggak tahu harus bagaimana. Dia harus menentukan langkah dia, maju atau stay tetap di sini bersama orang itu, atau maju tapi meninggalkan orang itu. Dia stay bersama orang yang dia sayangi, apa dia pergi untuk meninggalkan orang-orang yang dia sayangi demi untuk mencari masa depan dia yang cerah, demi masa depan yang sangat baik. Semuanya sebenarnya baik-baik saja, tetapi ada pilihan yang paling baik di dalam kehidupannya dia harus pilih, dia harus tentukan. Yang dia lakukan hanya di sini ada Five of Swords, sesuatu hal yang sebenarnya dia berpasrah untuk bisa melanjutkan hidup dia, walaupun dia harus banyak meninggalkan hal-hal yang dia sukai, harus banyak meninggalkan hal-hal yang dia sayangi. Tetapi ternyata, kenapa takdir memilih kamu? Ternyata Libra yang A ini benar-benar tidak salah jalan. Apa yang dia lakukan itu, bisa jadi kalau kamu belum di titik ini, jika kamu masih di titik ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalan bukanlah jalan yang salah. Ternyata jalan ini akan membawa kepada kamu, kepada kesuksesan,
membuka banyak peluang, membuka banyak hal, dan ternyata kamu on the right path, kamu di jalan yang benar. Berserah diri kamu, atau ada sesuatu hal memang harus ada harganya. Harga yang kamu raih, harga yang mungkin kamu dapatkan itu setara dengan pengorbanan kamu itu. Dan saat ini bisa jadi Libra yang PLA ini sudah di dalam keadaan mempunyai maintenance yang bagus. Di sini finansialnya sudah mulai aman. Dia punya keuangan yang sangat baik. Bisa dibilang pemasukan tuh ada. Pemasukan ada terus. Di sini ada Two of Coins. Dia memiliki kayak kestabilan, ya, sudah menemukan kestabilan untuk keuangan dia. The Death. Ternyata yang mungkin apa yang dia akhiri atau apa yang dia tinggalkan itu membawa kepada kehidupan yang sangat baik untuk Libra PLA di sini. Oke, saya akan shuffle untuk kartu oracle-nya. Completion. Complete. Your life is complete now. Kamu sudah kayak bisa melengkapi semua kehidupan kamu. Kamu sudah mulai di titik dimana semua hal bisa sudah kamu wujudkan walaupun belum semua. Tetapi step demi step yang mungkin dialami Libra yang PL ini sudah mulai di langkah-langkah yang baik. Kematangan, kemapanan, ya. Meski semuanya tidak mudah yang dihadapi oleh PLA. Tetapi kayak hidupnya itu penuh dengan, meski dengan penuh perjuangan, tetapi dia memang bisa kayak membangun banyak hal. Dia tidak hanya membangun dirinya, tetapi dia juga membangun keluarganya. Oke, the next card, playfulness. Kamu benar-benar menjadi seorang peran utama di sini. Menjadi pemeran utama yang luar biasa, menjadi peran utama yang benar-benar menjadi kayak akar dari pusat kehidupan kamu, bahkan mungkin keluarga kamu. Nine of Coins. Ya, di sini apa yang mungkin kamu lakukan tuh kayak memang berbuah manis sih. So, jika kamu masih belum di titik ini, PLA, kamu tahu apa yang kamu lakukan, pengorbanan yang mungkin kamu lakukan ternyata membuahkan hal-hal yang sangat luar biasa untuk masa depan kamu. Jadi, jika kamu masih ada mungkin di titik, di fase kamu masih berjuang, dan mungkin kamu masih mengawali untuk perjalanan baru kamu ini, untuk Libra PLA, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah sudah langkah yang baik, langkah yang benar, dan kamu tidak akan menyesalinya nanti. Dan kamu, apa yang kamu lakukan seperti kayak di sini ada bright ideas, ya, benar-benar ide yang cemerlang. Di sini ada postponement. Mungkin terkadang untuk keinginanmu saat ini masih kayak kamu harus kayak banyak mungkin menunda atau mungkin banyak memending gitu ya, karena sesuatu hal lebih penting dari ini. Ya, mungkin ini adalah sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan ya, sesuatu yang mungkin saat ini masih banyak sekali sebenarnya keinginan yang belum terwujud untuk Libra PLA. Banyak sekali yang mungkin harus di planning ulang, tetapi kamu tidak perlu takut sih. Kamu sudah tidak perlu takut untuk menghadapi hidup kamu. Kamu tahu sudah jalan kamu tuh sudah jalan yang besar, di jalan yang baik ya. Dan kamu sudah kayak memiliki kematangan di dalam apapun. Mungkin dalam pekerjaan, pola pikir, kamu sudah di titik itu. Yang tinggal dilakukan adalah bagaimana kamu bisa bekerja keras. Seperti ini ya, relate dengan apa yang saya bilang bahwa kamu ada di titik kematangan, ada ripeness. Kamu tahu, sebentar lagi buah itu sudah mau kamu panen. Buah hidup kamu sebentar lagi kamu mau panen. Jadi jika saat ini kamu masih ada mengalami hal-hal yang mungkin menguji kamu, ada seseorang yang mungkin ditakdirkan untuk Tuhan untuk menguji kamu, kamu harus bisa menghadapinya. Kamu tahu, Libra itu sosok yang tegar. Kamu harus mendengarkan hati kecil kamu. Kamu memiliki hati yang sangat baik. Kamu memiliki nurani yang sangat baik. Kamu memiliki jiwa yang sangat besar. Dan kamu bisa menghadapi ini dengan luas dan lapang, dengan sabar dan tenang. Karena kamu tahu, kamu akan memperoleh kesejahteraan di dalam kehidupan kamu akan memperoleh kesuksesan, dan kamu tahu apa yang kamu wujudkan atau kamu yang mungkin lagi kamu perjuangkan saat ini sebentar lagi mau terwujud.
Jika banyak hal yang sudah kamu lalui, dan ternyata banyak hal yang kamu lalui juga, misal banyak sekali pengorbanan yang harus kamu lakukan, karena Tuhan tahu kenapa takdir memilih kamu, karena kamu mampu, karena kamu sanggup, karena kamu adalah orang yang luar biasa. Ya, kamu adalah seseorang sosok yang benar-benar terpilih dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi dirimu, menjadi peran utama di dalam keluarga kamu yang mungkin menjadi matahari untuk keluarga kamu. So, apapun yang terjadi, semua ini untuk masa depan kamu. Jadi, keikhlasan kamu, ketulusan kamu, pengorbanan kamu ini adalah ukiran yang indah untuk masa depan kamu. Sehingga pastinya masa depan kamu juga akan sangat indah dan cemerlang. Bagaimanakah pile B? Oke, Libra pile B. Message in the bottle. Kamu tahu? Ini adalah pesan yang bisa dibilang kartu ini menggambarkan kehidupan kamu saat ini. Apapun yang terjadi pada kamu, selama hidup kamu, selama ini terjadi, ini adalah sebuah pesan khusus dari semesta, pesan khusus dari Tuhan, untuk bisa lebih, kamu lebih paham lagi, dan bisa mengarungi lautan di dunia ini. Kamu tahu, ini adalah tanda kamu. Ini adalah dirimu yang mungkin membawa botol. Kamu tahu, kamu menyeberangi lautan ini yang mungkin tidak mudah, tapi kamu bisa mengampung di battle ini. Kenapa? Ini adalah tanggung jawab kamu. Ini adalah kehidupan kamu. Pesannya apa? Kamu tahu kamu dilahirkan di dunia ini karena memiliki tanggung jawab. Kamu diberi tanggung jawab. Jika memang kamu tahu bahwa kamu harus menjalankan tanggung jawab itu sebagai hamba Tuhan, maka tidak akan ada namanya kesedihan atau mungkin rasa capek, atau mungkin kamu merasa Tuhan tidak adil, atau mungkin kamu merasa kenapa aku yang ada di sini, kenapa harus aku yang menanggung semua beban ini. Kamu tahu kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu tahu, Tuhan takdir tahu bahwa kamu bisa membawa pesan ini, bisa membawa amanah ini, bisa membawa tanggung jawab ini sampai ke titiknya, sampai ke titik yang mungkin Tuhan inginkan, sampai ke titik kamu mungkin kembali kepadanya, membawa kembali dengan cara yang indah, dengan cara yang luar biasa. Nah, di sini, oke, the next card ya, kita lanjutkan. Three of Coins, Two of Wands, Three of Cups, the Chariot, Knight of Cups, Four of Cups. So Libra pile B, Page of Coins. Kamu lagi bekerja keras. Kamu lagi berusaha untuk membangun hidup kamu saat ini. Kamu benar-benar bekerja keras di sini. Three of Coin, Page of Coin. Kamu merajut hidup kamu luar biasa. Kamu bukanlah orang yang mungkin main-main. Kamu orang yang sangat serius di sini. Kamu orang yang memiliki personal power yang luar biasa. Kamu tahu bahwa hidup itu harus bergerak. Kamu tahu hidup harus bekerja keras. Cuman terkadang mungkin ada hal-hal yang mungkin kamu harus kayak mengenyampingkan keinginan kamu, mengenyampingkan kebahagiaan kamu demi masa depan itu, demi tanggung jawab kamu, demi masa depan kamu. Ya, terkadang mungkin kamu juga ingin bahagia. Kamu juga ingin memiliki kehidupan yang normal like others. Tetapi sebenarnya kehidupan kamu itu sudah normal, Libra pile B. Kamu sudah memiliki banyak hal. Saat ini kamu tuh kayak bisa yang memang saat ini yang dibutuhkan kamu untuk bisa menggapai masa depan kamu, menggapai mimpi kamu dan bisa menjalani hidup kamu adalah kamu bisa fokus dan mengontrol hidup kamu. Kamu harus saat ini memang fokus. Kamu mungkin tidak ada waktu untuk mungkin bersantai dengan teman-teman seperti others, seperti orang lain. Kamu harus bekerja keras, kamu harus fokus, kamu harus punya tanggung jawab besar di dalam keluarga kamu. Dan Five of Cups. Ya, mesti terkadang apapun yang kamu lakukan di dalam keluarga kamu tidak mendapatkan seperti yang kamu perjuangkan.
bisa bertahan di sini. Walaupun terkadang mungkin kamu merasa kayak kamu menyesali itu. Kamu berharap mereka juga membalas semuanya yang kamu lakukan seperti yang kamu lakukan. Tetapi pada kenyataannya, kenapa tidak? So, the next card, flowering. Kenapa ada flowering? Saat ini kamu tuh kayak ditumbuhkan, dibuat menjadi lebih matang, lebih baik, lebih dewasa dengan ketulusan kamu, dengan luasnya hati kamu, dengan besarnya jiwa kamu. Semua yang kamu lakukan mungkin mereka menganggap mudah, padahal kamu melaluinya juga menjalannya tidak mudah. Nah, sometimes mungkin kamu seperti harus kayak ini cara mungkin karena kamu memang tidak bersalah di sini dan memang kamu tidak salah. Dan tidak ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kamu. Tuhan sangat tepat memberikan kamu di dalam hidup kamu ini. Dan Tuhan sangat sempurna menciptakan kamu dengan banyak hal kelebihan kamu. Yang sebenarnya kamu tuh banyak sekali kelebihan, bukan hanya kekurangan. Kita lihat healing. Mungkin saat ini pada saat kamu clicking this video, kamu merasa sangat capek, kamu merasa sangat lelah, kamu merasa sangat sedih. Kamu merasa kamu berjuang sendiri. Kamu tahu, bersyukurnya yang PLBN kamu memiliki teman-teman yang sangat baik. Kamu di sekeliling orang-orang yang menyayangi kamu. Kamu memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kamu di sini memang aku masih butuh hardworking banget ya. Di sini ada Knight of Coin. Saat ini kamu masih kayak bekerja keras. Terkadang kamu masih ingin cepat ke titik itu. Tetapi tidak. Terkadang waktu Tuhan itu memang luar biasa. Waktunya kita pengen cepet-cepet. Tetapi kamu tahu, waktu Tuhan itu lebih indah. Makanya kita harus bersabar dengan ini. Makanya di sini ada healing. Untuk bisa kamu tegar setiap hari, jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Kamu harus sering bermeditasi, terkoneksi dengan Tuhan. Mungkin kalau Muslim harus berdoa, berzikir. Begitu juga dengan agama lain. Spend time untuk 1 hari, mungkin 2 jam. Kamu berbicara dengan Tuhan. Curahkan semua isi hati kamu. Itu mungkin cara healing kamu yang tepat. Kamu mungkin tidak bisa cerita ke banyak orang. Comparison. Kenapa kamu butuh perbandingan sih? Banyak sekali yang harus kamu syukuri. Bersyukur menjadi kamu. Bersyukur menjadi kamu. Kamu seseorang yang memiliki empati yang luar biasa. Kamu memiliki big responsibility, tanggung jawab yang luar biasa terhadap kehidupan kamu, bahkan kehidupan keluarga kamu. Kamu juga memiliki kasih sayang untuk mereka. Dan bersyukurnya juga kamu memiliki seseorang di samping yang selalu mendukung kamu. Selalu ngasih support ke kamu. Jadi di sini yang pile B, comparison di sini ada kayak kamu tidak perlu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena takdir, kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu seseorang yang tepat untuk menjadi peran ini. Kamu adalah seseorang yang sangat pas untuk peran ini. Jadi tidak ada yang bisa menjadi kamu. Kamu pun tidak bisa menjadi orang lain. Message in the bottle. Kamu tahu? Misi kamu adalah bagaimana kamu membawa pesan yang dari Tuhan ini, dari semesta ini untuk nyampe kepada semesta. Yaitu semuanya harus semakin baik dan semakin baik. Kamu harus bisa bertumbuh semakin baik dan semakin baik. Kamu harus meninggalkan kesan kepada semesta, kesan yang sangat baik. Dengan energi kamu yang luar biasa. Kamu tahu, pada saat semua yang kamu lakukan dengan hal-hal yang baik, dengan ketulusan kamu, dengan jiwa luasmu, dengan kasih sayangmu, dengan pengorbanan kamu, suatu saat nanti, pada saat sudah ada di titik di mana tujuan kamu itu tercapai, kamu tidak akan pernah menyesal dengan semua hal yang kamu lakukan ini. Tetapi jika kamu melakukan semuanya dengan kebencian dan kesedihan dan putus asa, maka kamu akan bisa menyesal. Kenapa? Sesuatu hal yang kamu lakukan dengan hati kamu, sesuatu hal yang mungkin kamu lakukan dengan jiwa kamu. Kamu tahu bahwa hidup di dunia ini adalah amanah dari Sang Pencipta untuk menunjukkan bahwa saya bisa, Tuhan. Dan engkau tidak sia-sia menciptakanku. So, di sini pile B, saat ini mungkin kamu lagi berjuang, tetapi
Saya yakin dan saya merasakan yang PLB ini memiliki energi sangat besar. Dia benar-benar kayak dinaungi semesta, benar-benar kayak cahayanya mungkin luar biasa. Bisa jadi rezekinya juga mudah, walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar logika yang dia terima di dalam kehidupannya, dan itu tidak mudah. Memang terkadang ujian yang kasih Tuhan itu tidak bisa diterima dengan logika. Sedikit yang mungkin bisa diterima dengan logika. Tetapi seenggak-enggaknya kalau kita bisa memakai logika kita, memang hidup itu tidak ada yang perfect. Dengan banyak hal yang mungkin dikasih Tuhan itu membuat kita semakin matang dan dewasa, semakin kita tangguh dan tangguh. Dan dengan ketangguhan itu, dengan mental yang luar biasa itulah kita bisa hidup di dunia ini, sehingga kita tidak akan gampang pupus atau menyerah. Karena semangat itulah, keyakinan itulah yang membuat kita bisa hidup di dunia ini. Nah, itu yang paling penting, itu adalah nafas kita hidup di dunia ini. So, apapun yang terjadi pada kamu saat ini, meski kamu tidak tahu bagaimana nanti ke depannya, just do it, lakukan. Kamu sudah di jalan yang tepat. Kamu sudah di jalan yang benar. Dan apapun yang kamu lakukan, pasti kamu harus di luar, jauh dari keluarga mungkin. Atau mungkin bisa jadi kamu tidak begitu disayangi oleh keluargamu, even kamu sudah banyak berkorban. Atau menjadi orang asing di dalam keluarga kamu, padahal kamu yang berkorban, ya gitu. Tapi it's okay. Kamu tahu, mungkin cerita kamu adalah like a Cinderella. Kepercayaan kamu, keyakinan kamu, dan ketulusan kamu itu yang akan membawa kamu terbang tinggi menuju masa depan yang indah. Kamu tahu, sebenarnya kamu sudah dituntun. Kamu adalah dipilih. Dan banyak orang, banyak energi yang mungkin membimbing kamu dan mendukung kamu tanpa kamu tahu. Hidup kamu tuh sudah kayak dipilih, ditentukan. Kamu tinggal hanya menjalani. Dan saya yakin untuk yang PLB ini bisa menjalaninya dengan baik. Suatu saat nanti, suatu saat nanti kamu akan meraih apa yang kamu inginkan. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan bahwa kamu sangat bersyukur dan memiliki kepuasan batin yang luar biasa. Meski saat ini kamu juga harus banyak berkorban untuk setiap hidup kamu. Pengorbanan itu pastilah tidak sia-sia. Karena di sini sepertinya kamu akan memiliki keberlimpahan yang hebat, kekayaan, kesuksesan yang luar biasa. So, kenapa takdir milih kamu? Karena kamu patut dipilih. Dan kamu berhak dipilih. Oke, pile C. Oke, Libra, pile C. Di sini ada co-create. Co-create. Kenapa ada co-create di sini? Sebenarnya di sini Libra yang pile C itu kayak semua itu sudah ada sih. Tinggal bagaimana kamu ngejalani. Tinggal kamu melangkah. Cuman kayak aku merasakan di sini ada keraguan-raguan untuk Libra pile C. Oke, kita shuffle dulu. Eight of Wands, ya, bingung harus ngapain. Queen of Wands, mana sih yang harus dilakuin, peluang yang mana. Jadi kayak bisa dibilang memang semuanya tuh ada, semua juga sudah kayak komplit di dalam kehidupan kamu. Cuman kayak ada hal-hal yang bikin kamu kayak gak tahu harus ngapain. Kayak kamu lagi kayak bingung, sebenarnya hidupku tuh gimana sih? Kenapa aku mengalami kekosongan jiwa? Kenapa aku mengalami hal yang sebenarnya aku tidak tahu harus melangkah? Padahal semua sudah dimudahkan sama Sang Pencipta. The Hangman. Di sini adalah kondisi kamu saat ini, yang bisa dibilang kamu lagi kayak gak yakin dengan hidup kamu, dan kamu tahu kayak kamu masih kayak gak tahu mau kemana arahnya. Dan sepertinya kamu harus tahu bahwa sesuatu hal yang mungkin ada tujuan itu memang harus, kalau kamu harus menentukan tujuan sih untuk hidup kamu. Kamu tidak bisa hanya jalan aja. Kamu perlu tujuan. Apa sih tujuan kamu? Untuk kaya kah? Untuk bahagia kah? Untuk damai kah? Atau untuk mendekat kepada Tuhan? Atau untuk menjadi orang yang tidak menyesal di kemudian hari? Nah, di sini perlu kamu tentukan.
Kamu perlu kayak komunikasi mungkin. Eight of One di sini banyak sekali yang mungkin bisa yang kamu lakukan, tetapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan passionate di sini. Kamu tuh punya sesuatu sebenarnya. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu lakukan. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu kembangkan di dalam diri kamu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kamu punya kepandaian. Kamu punya keahlian. Sebenarnya orang lain nggak punya. Kenapa kamu harus bingung? Sudah saatnya kamu mulai hidup kamu. Sudah saatnya kamu menentukan hidup kamu. Kamu tahu hidup itu memang harus ada proses di situ yang mungkin luar biasa. Ada risiko yang mungkin harus kamu jalani atau kamu peroleh nantinya di setiap apapun action yang kamu lakukan. Ada cause and effect di dalam kehidupan itu, dan itu adalah kenyataan yang ada kehidupan itu. Sudah seharusnya kamu mendapatkan sesuatu yang kamu layak, kamu dapatkan, kamu layak mendapatkan lebih. Kamu terlalu mungkin kurang fokus, dan sebenarnya kurang tekun sih. Kurang tekunnya adalah kamu terlalu mungkin meringankan hidup kamu. Sebenarnya kita lihat lagi. Intensity, ripeness. Ya, ini adalah mungkin proses spiritual awakening kamu menuju kematangan jiwa kamu, ya. Dan di sini mungkin sesuatu hal di sini yang terjadi pada kamu, kekosongan yang mungkin ada pada hidup kamu saat ini adalah sesuatu hal yang lagi harus kamu gali lagi. Di sini ada the Emperor. Hidup itu terstruktur. Apa sih yang kurang pada kamu saat ini? Harus kamu cari. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah juga sekolah tinggi, mungkin ya, kamu sudah melakukan banyak hal orang normal, orang manusia gitu. Tetapi kamu kayak belum menemukan apa sih jati diri kamu. Berarti there's something missing di sini. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu lakukan, yaitu yang berhubungan dengan intensity, sesuatu yang berhubungan dengan balance hidup kamu. Exhaustion, kamu merasa kayak kelelahan, ya, kamu merasa sangat capek, kamu nggak tahu harus kemana, kamu nggak tahu harus gimana, kamu merasa kayak letih banget, merasa kayak deep banget mungkin akhir-akhir ini. Nah, di sini sepertinya saya merasakan memang yang C ini secara spiritual mungkin kamu kurang, ya. Secara keuangan oke. Secara keuangan kamu oke, semuanya oke, dan untuk finansial kamu juga diberikan kemudahan. Di sini ada Ace of Coins, Two of Coins. So untuk keuangan kamu cukup stabil sih. Kamu nggak ada kebingungan untuk mencari uang. Let's say adalah pekerjaan yang mungkin bisa kayak menopang kehidupan kamu setiap bulan, tapi ada sesuatu yang kayak kamu harus pecahkan. Di sini ada breakthrough. Tetapi you don't know what it is gitu loh. Kayak kamu nggak tahu apa sih itu gitu ya. Di sini ada fearless, risk-taker, free spirit. Nah, di sini memang berhubungan dengan spirit kamu. Ada hal yang mungkin kamu belum, selama ini mungkin kamu kurang mendekat kepada yang ngasih spirit. Pemilik cahaya, pemilik dirimu, pemilik semangat. Kamu terlalu peduli dengan mungkin kehidupan yang mungkin kelihatannya ini dengan logika kamu. Tapi terkadang kamu juga kurang memikirkan hal-hal yang di luar logika kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu diadakan? Dan kenapa takdir memilih kamu? Dan kenapa aku bernama ini? Dan kenapa aku lahir di tempat ini? Apa sih visi misi Tuhan untuk ini? Nah, pernahkah kamu memikirkan itu? The Lovers. Kalau saya merasakan mungkin kamu belum menemukan sosok di mana yang bisa menjadi penuntun jalan kamu. Bisa jadi kamu memang belum ketemu seseorang yang klik juga. Kamu merasa mungkin sendiri, kesepian, kamu kurang komunikasi di dalam hidup kamu. Kurangnya komunikasi di dalam di setiap hari kamu. Sudah saatnya kamu rebirth di sini. Breakthrough. New direction. Sudah waktunya kamu menentukan langkah hidup kamu. Semua tergantung pilihan kamu. Jadi orang sukses, jadi orang beruntung, atau hidup dengan penuh kedamaian,
Atau hidup penuh dengan keuangan aja? Ataukah hanya itu? Jika memang kamu ingin menentukan itu, tentukan mana yang kamu inginkan. Biar hidup kamu tidak kosong. Sudah waktunya kamu melahir lagi, kembali lagi, mungkin memulai dari zero lagi untuk menentukan hidup kamu yang mungkin lebih berarti, lebih bermanfaat, lebih memiliki value. Pada saat kamu melakukan setiap hal di dalam kehidupan kamu, step by step, dengan value itu, dengan nilai-nilai yang luar biasa, pastinya kamu tidak akan pernah menyesal nantinya. Karena kamu sudah menentukan dan melakukan hal-hal yang paling baik di dunia ini. So, sebagai hamba Tuhan yang memiliki value, jangan lupakan bahwa kamu juga berasal dari Tuhan. Jangan lupakan kamu harus bersyukur dengan Tuhan. Biar hidup kamu tidak penuh dengan kehampaan. Pada saat kamu selalu bersyukur dan tahu bahwa setiap langkah kamu ini adalah bentukan dari kehendak Tuhan juga, maka sisihkan waktu kamu setiap hari untuk selalu mengisi itu dengan doa-doa, dengan berbicara dengan Sang Pencipta, dan merenungi banyak hal yang terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan hanya tertekan, jangan hanya mungkin merasa kamu hidup kamu itu kenapa begini, jangan mengunderestimate hidup kamu. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah the magician, di sini ada manifestasi. Jadi memanifestasi kehidupan kamu untuk lebih indah, lebih enak, lebih bernilai ya pastinya. So, saya merasakan yang PLC ini memang ada kekosongan itu, nggak tahu harus gimana. Kamu sudah semuanya baik, tapi kok masih begini. Aku sudah melakukan ini itu, tapi kok masih begini. There's something missing. Kayak seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu nggak tahu apa itu. So, now di sini ada participation dan ada playfulness. So, saat ini kamu harus semangat dan kuat dan teguh gitu. Maksudnya kamu bersemangat lagi. Semuanya harus bergerak. Mungkin selama ini logika kamu yang bergerak, tapi mungkin hati kamu belum tergerak. Bukan saya bilang kamu tidak punya hati, tapi maksudnya hati kamu belum tergerak. Kenapa ya aku begini? Kenapa aku diciptakan di sini? Apa sih misi Tuhan untukku gitu loh? Dan misiku di hidup dunia ini apa gitu? Biar aku kembali nanti kepada Tuhan, tidak ada penyesalan. Jadi, kehidupan kamu saat ini, setiap langkah kamu saat ini akan menggambarkan masa depan kamu. Jangan biarkan hidup kamu sia-sia di setiap hari kamu. Dengan banyak kekosongan yang mungkin kamu gak tahu, lakukan hal yang paling baik yang bisa kamu lakukan. Karena apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kamu lakukan itu mengukir masa depan kamu. Do the best for your best future. So, kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu layak menjadi seseorang lebih dari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Libra Palsi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.